Riuh rendah suasana belajar anak-anak kampung Cangkrang, Desa Cikarawang, Bogor, Jawa Barat, selalu terdengar jelang tengah hari, usai pulang sekolah. Sekitar 25 anak secara bergantian berkesempatan menambah waktu belajarnya. Mereka dibimbing oleh 11 pengajar yang merupakan mahasiswa dan mahasiswi dari Institut Pertanian Bogor. Aktivitas belajar tambahan seperti bahasa Inggris, matematika, dan mengaji Al-Quran ini merupakan wadah bagi anak-anak yatim piatu dan kurang mampu. Dan Siti Zulaidah adalah pelopornya. Bersama-sama, mereka menggunakan rumah Zulaidah untuk menimba ilmu agar waktu luangnya tidak terbuang sia-sia. Oke, Mbak Jule, ini terkait masalah aktivitas Mbak yang memberdayakan janda, kemudian juga mengakomodir anak-anak yatim begitu untuk mendapatkan pendidikan non formal bagi mereka. Apa yang menjadi latar belakang sampai tercetus ide seperti itu? Saya kembali lagi ke kisah awal. Jadi kan 2014 Maret suami saya meninggal. Saat meninggal itu langsung semua keputusan dalam mendidik anak kan berarti ada di tangan saya kan. Nah, semua orang pasti menginginkan anaknya menjadi anak-anak yang soleh, cerdas, dan mempunyai pendidikan yang lebih baik walaupun ayahnya sudah meninggal. Nah, sejak itu saya langsung mengajarkan anak-anak untuk rajin ngaji. Bahkan saya antarkan mereka ke kampus tahfidz setiap Sabtu Minggu. Saya sekolahkan yang sulung itu ke sekolah IT Islam Terpadu gitu. Terus saya jalani itu. Nah, suatu ketika waktu saya ngantar anak ke kampus tahfidz, saat habis sholat zuhur di masjid, saya kepikiran anak-anak yatim yang lain, yang tetangga-tetangga saya itu punya pemikiran yang sama enggak gitu, sama seperti saya gitu, memperhatikan pendidikan anak-anaknya gitu. Ya supaya ayahnya di alam sana selamat, kitanya sebagai penanggung jawab sekarang juga selamat nantinya kan. Berangkat dari pengalamannya, Siti Zulaidah akhirnya bertekad membangun sebuah sarana belajar yang sederhana. Ini semua ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Kegiatan ini rutin dilakukan 6 kali dalam seminggu dengan materi pengajaran yang disesuaikan. Rumah belajar ini pada mulanya terbentuk pada November 2014. Kala itu, Zulaidah mengajar bersama satu orang kawannya yang mahir berbahasa Inggris. Seiring berjalannya waktu, rumah belajar yang ia gagas mendapat respon dan apresiasi yang hangat dari warga sekitar. Terbukti, semakin banyak orang tua menitipkan putra-putrinya untuk belajar. Tantangan dan hambatan yang ditemui selama ini? Hambatannya di transportasi. Yang pertama itu transportasi. Jadi mahasiswa ini biasanya yang terlibat itu kan mahasiswa bidik misi, atau kalaupun toh tidak bidik misi juga mahasiswa yang kalangan menengah lah. Biasanya mereka tidak punya kendaraan kan. Nah, kalau mau mengakses ke rumah saya, lokasinya dekat memang. Cuman terputus jalur transportasinya, tidak ada angkutan umum yang lewat dari pintu IPB bagian belakang ke rumah saya. Jadi terputus. Nah, kalau mereka harus naik kendaraan umum, harus muter. Nah, itu memakan waktu yang sangat lama. Jadi cara saya ngatasinya ya, saya pinjamkan kendaraan saya untuk mereka datang ke rumah. Saya tinggal nebeng teman saya yang sekantor, yang kebetulan tetangga saya gitu. Pengajar-pengajar yang masih berstatus mahasiswa ini direkrut dan diberikan kesempatan melatih kepekaan nurani tanpa mengejar materi. Mereka yang bergabung rata-rata adalah mahasiswa penerima beasiswa pendidikan untuk golongan kurang mampu atau bidik misi. Mereka secara sukarela mengajar sekaligus memotivasi para adik-adik untuk berani bermimpi. Cuman ada beberapa siswa ini SD itu kelas 6. Nah, itu kebetulan dia masih kurang bisa membedakan antara huruf sama angka kalau ditulis. Nah, itu susahnya di situ. Jadi benar-benar harus diajarin lagi kayak anak TK gitu. Harus benar-benar dari awal. Nah, itu kelas 6.
susahnya di situ. Membesarkan Muhammad Rashid Faturrahman serta si kembar Fatan dan Fahri. Itulah tugas rutin Siti Zulaidah selain bekerja dan mengelola Yayasan Ar-Rahman yang ia dirikan. Ketiga putranya ini merupakan buah cinta Zulaidah dengan almarhum suaminya, Rahman Halim Muharram. Ya, suami tercintanya telah meninggalkan keluarga kecil ini karena sakit yang dideritanya pada Maret 2014 lalu. Tanggung jawab mendidik dan mengurus anak-anak otomatis berada di pundak perempuan lulusan Sarjana Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor ini. Kerinduan akan sosok imam rumah tangganya terbayar saat Zulaidah melihat sosok sang suami di pancaran mata anak-anaknya. Tentu tak mudah menjadi orang tua tunggal, namun itulah jalan hidup. Perempuan kelahiran Kudus, Jawa Tengah ini harus mampu meneruskan amanah yang dititipkan Ilahi, meski kini harus dijalaninya sendiri. Kakak saya ini orangnya pekerja keras. Meskipun 3 tahun terakhir ini dia ditinggal suaminya, bukan membuat dia merasa down atau malah dia berinisiatif ingin membuat anak-anak di desa sini yang senasib dengan anak-anaknya. Dia malah justru prihatin dengan anak-anak itu dan membuat sebuah komunitas di rumah ini untuk belajar bareng-bareng. Siti Zulaidah tak ingin kesedihannya berlarut-larut. Dirinya bertekad dengan merangkul janda-janda yang senasib dapat terbangun suasana kebersamaan dan menata hidup agar lebih baik. Kerja keras dan usaha pemberdayaan yang ia rintis perlahan berbuah manis. Kini sebagian dari para janda di sekitar lingkungan rumahnya terbantu dengan kegiatan yang dipelopori Siti Zulaidah. Salah satu upayanya adalah menambah wawasan terkait masalah pengelolaan organisasi. Kegiatan ini ia beri nama Perjaka atau Pelopor Janda Merdeka. Ini merupakan salah satu wahana yang digagas Siti Zulaidah untuk mengumpulkan ibu-ibu rumah tangga dan para janda agar memiliki kegiatan yang bermanfaat. Kegiatannya pun bermacam-macam, seperti menggelar pengajian bersama, mentoring dengan melibatkan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, dan pembuatan aneka kue-kue kering untuk menopang penghasilan keluarga. Kegiatan yang dirasa bermanfaat ini terus bergulir setiap minggu. Pertemuan demi pertemuan digelar agar tercipta nuansa silaturahmi, sembari menggali informasi yang kelak bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ubi jalar ungu tak hanya dapat diolah menjadi camilan gorengan ringan pengantar minum teh. Di tangan ibu-ibu kelompok Perjaka atau Pelopor Janda Merdeka, ubi yang memiliki nama latin Ipomea batatas ini diolah dan dimodifikasi menjadi aneka makanan ringan seperti bakpia, nugget, dan onde-onde ubi. Pemilihan ubi ungu bukan tanpa alasan. Kawasan Kampung Cangkrang, Desa Cikarawang, Bogor memang terkenal sebagai sentra penghasil ubi ungu. Selain mengandung gizi dan zat anti kanker yakni antosianin, tekstur daging ubi ungu yang sudah direbus lalu dihaluskan menjadi adonan yang tepat untuk bahan isi dan kulit jajanan tradisional. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi, Mas. Nah ini lagi ngapain ini
kalau pagi-pagi begini kegiatannya? Jadi kami di Geng Perjaka ini membuat bapia ubi ungu, membuat onde ubi ungu, sama membuat nugget ubi ungu. Nugget, bapia, sama Onde ubi ungu, sama onde ubi ungu. ada satu Bahan lagi bakunya dari ubi ungu. dari ubi ungu bahan bakunya, gitu ya. Ini ibu-ibu ini berapa anggotanya nih, Bu Jule? Yang aktif 15. Sebelumnya emang ada 20 orang, tapi yang kesini-kesini yang aktif 15 orang. 15 orang. 15 orang ya. Nah, ini sejak kapan ini? Ini apa bentuknya ini? Jadi kami itu ibu-ibu Geng Perjaka, namanya Pelopor Janda Merdeka, dibina sama mahasiswa IPB yang membuat program kreativitas mahasiswa. Nah, mereka membina ibu-ibu janda sama ibu-ibu rumah tangga. Nah, di antara 15 ini ada sebagian yang masih statusnya janda, ada yang ibu rumah tangga. Jadi yang masih punya waktu luang untuk gabung ke komunitas ini. Komunitas ini ya. Produk olahan rumah tangga produksi kelompok Perjaka ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk bakpia isi 24 per 1 karton kecil dijual seharga Rp20.000. Sedangkan onde-onde dan nugget harganya bervariasi dari Rp10 hingga Rp15.000. Keuntungan yang didapat dari penjualan berdasarkan pesanan, pameran maupun penitipan di kantin sekolah dan kampus dapat membawa hasil dari Rp100 hingga Rp150.000. Hasil keuntungannya sebagian disisihkan untuk uang kas kelompok Perjaka. Manfaat yang sama juga dirasakan Nuryani. Ia ditunjuk menjadi ketua kelompok pelopor Janda Merdeka. Banyak hal positif yang ia dapatkan setelah bergabung dan ikut mengelola kelompok ini bersama Siti Zulaidah. Selain sebagai ajang silaturahmi, ia juga dapat menambah pundi-pundi keuangan keluarga dari hasil berjualan makanan olahan ubi ungu. Bagi ibu rumah tangga dengan 2 putri ini, hasil yang didapat cukup untuk digunakan sebagai penyambung hidup, termasuk untuk uang saku kedua anaknya. Nuryani jadi orang tua tunggal sejak suaminya meninggal 4 September 2016 lalu. Manfaatnya ya satu, kita bisa satu dengan ibu yang lain, terus manfaatnya juga kita dapat pengetahuan ilmu memasak kue dengan olahan dari ubi ungu gitu. Terus dapat penghasilan tambahan buat jajan anak juga. Kampung Cangkrang, Desa Cikarawang, Bogor memiliki luas wilayah lebih dari 200 hektar yang dihuni sekitar 11.000 jiwa. 500 orang diantaranya adalah janda dan terdapat 120 anak yatim dan kurang mampu yang tersebar di setiap sudut desa. Dan kini, kegiatan pemberdayaan yang digagas Siti Zulaidah mulai mendapatkan apresiasi dan dukungan karena hasil positif yang turut dirasakan warga sekitar. Ya, alhamdulillah, jadi tidak hanya mudah-mudahan ini tidak hanya beberapa orang saja, tapi mudah-mudahan ini bisa bertambah karena di wilayah kami ini masih banyak anak yatim piatu dan duafa yang perlu kita bantu. Dan salah satunya adalah dari Basnas ini lewat Ibu Zulaidah ini, yang mudah-mudahan kita kedepannya bisa bertambah lebih dari ini. Saya berharap seperti itu karena warga kita ini perlu bantuan juga, baik materi maupun spiritualnya perlu kita bantu. Saat ini Siti Zulaidah tidaklah sendiri. Kiprahnya dalam mengikuti kegiatan Literasi Award bersama Badan Amil Zakat Nasional membuat Badan Pengelola Zakat ini tertarik untuk turut serta membantu aktivitas Zulaidah. Meski kerjasamanya baru dimulai pada Mei 2017, namun peran Zulaidah sudah sangat membantu dalam memperluas daerah jangkauan penyaluran bantuan. Jadi kerjasama Basnas dengan Ibu Zulaidah itu kita ada 2 kegiatan. Pertama tentang kegiatan pendidikannya kepada anak-anak di sekitar Desa Cikarawang. Yang kedua terkait dengan pemberdayaan para janda di Desa Cikarawang. Seperti itu. Jadi kalau pendidikannya kita terkait dengan kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran, terus beasiswa pendidikan, terus kegiatan-kegiatan literasi. Tak hanya memberi uang bagi anak-anak yatim, duafa, dan janda di sekitar rumahnya.
Donasi yang terkumpul dari sumbangan para donatur ia wujudkan dalam bentuk pembagian beras. Senyum pun terpancar dari warga desa Cikarawang saat bantuan beras dan biaya operasional pendidikan mereka terima. Untuk siswa sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini, masing-masing menerima Rp200.000 setiap bulan. Sedangkan bagi yang duduk di sekolah menengah pertama menerima santunan sebesar Rp250.000. Bantuan dari para donatur yang dikelola bersama ini tentu saja menjadi angin segar bagi mereka yang membutuhkan. Siti Zulaidah atau yang akrab disapa Zule oleh rekan-rekannya ini terkenal sebagai sosok yang komunikatif dan ramah. Sehari-hari, wanita kelahiran Kudus 33 tahun lalu ini bertugas sebagai staf publikasi dan inovasi yang menjembatani antara kampus Institut Pertanian Bogor dengan institusi media. Pembawaan diri yang lemah lembut menjadi modal utama untuk selalu membangun relasi yang hangat, baik antar sesama staf maupun dengan berbagai instansi yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, Mbak Jule ini juga seorang yang sangat dekat ya dengan teman-temannya, bekerja sama dengan baik gitu ya. Dan saya rasa di sini tidak ada seorang pun yang mungkin nggak senang sama dia. Dengan keuletan dan keinginan yang tinggi untuk terus belajar, Siti Zulaidah juga mengasah kemampuan menulisnya. Ya, Zulaidah juga dikenal sebagai penulis blog yang aktif. Blog yang dikelolanya berisi berbagai kegiatan dan peran anak-anak yatim serta janda binaannya. Menyebarkan informasi melalui media elektronik dirasa efektif agar peselancar dunia maya mengetahui secara transparan bentuk-bentuk binaan yang ia kelola. Bagi Irma Amalia Oktaviana, mengajar bukanlah hal baru. Selain memiliki profesi sebagai pengajar paruh waktu di sebuah lembaga pendidikan swasta di Bogor, mahasiswi semester 6 jurusan Geofisika dan Meteorologi ini terdorong untuk membagi ilmunya kepada mereka yang nasibnya kurang beruntung. Untuk mewujudkan impiannya, Irma pun menyatakan diri bergabung menjadi salah satu pengajar anak-anak yatim dan kurang mampu yang dikelola Siti Zulaidah. Sudah sebulan, gadis 21 tahun ini mengajar matematika untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Semua ia lakukan di sela-sela kesibukan kuliahnya. Saya kan anak rantau gitu, buat mengisi jam-jam kosong kan mungkin diisi lebih waktu yang lebih berharga gitu, bisa buat ngajar anak-anak yang mungkin anak-anak yatim piatu yang mungkin merasa kurang, jadi ya sukarela aja gitu buat ngajar di sini. Motif lain sih mungkin kan kita tahu daerah lingkup kampus itu gimana. Nah motif lainnya sih mungkin ingin mengembangkan gimana cara meningkatkan taraf pendidikan yang ada di lingkup kampus aja. Bagi Irma, menjadi seorang pengajar memiliki tantangan tersendiri. Selain membuat siswa agar fokus belajar, Irma juga harus membuat siswa-siswinya mengerti materi pelajarannya. Mungkin hal pertama yang diterapkan kita awalnya menyiapkan suatu materi buat anak-anak, terutama kan saya ngajar kelas 4 SD. Kita siapkan materi apa sih yang mereka kira-kira belum tahu, kita perdalam. Nah, mungkin hambatannya tuh kan kadang anak beda-beda penangkapan materi. Nah, kita berarti umpamanya ada satu anak yang lebih bisa, terus yang lainnya ada yang kurang. Nah, kita lebih fokus ke anak yang kurang itu. Kita lebih perdalam, kita lebih private secara detail gitu. Tanyain mereka kurang pahamnya apa, terus kita ulang dari materi yang mungkin dari awal mungkin mereka belum paham. Salah satu siswa yang berpotensi dan memiliki banyak mimpi, meski berada dalam kondisi kekurangan,
adalah Marlina. Ya, Marlina Yulianti dikenal sebagai siswa yang cerdas di mata Siti Zulaida. Ketekunannya menimba ilmu berbuah manis dengan berbagai penghargaan, baik di dalam bidang seni maupun bidang akademik. Mata pelajaran favorit bagi anak kedua dari 4 bersaudara ini adalah ilmu pengetahuan sosial. Ini tertariknya kan waktu itu kan belum sempet gimana gitu, belum prestasinya belum meningkat. Terus pas Bu Jule adain les gitu, matematika, Inggris, Arab gitu. Jadi ke situ terus udah lama les di situ dari kelas 1 juga, jadi alhamdulillah naik prestasinya. Marlina menjadi yatim saat ayahnya meninggal tahun 2013. Tak ingin terus-menerus larut dalam kesedihan, Marlina menyalurkan emosinya ke arah yang positif. Ia rajin belajar sembari membantu ibunya sebagai penjual makanan di kampus Institut Pertanian Bogor. Alhamdulillah sih semenjak gabung sama Mbak Jule dia ada kegiatan buat belajar. Terus kalau malam juga dia belum isi PR terus aja belajar. Apalagi sekarang ada di Mbak Jule itu jadi ada kerjaan terus. Sosok Siti Zulaida juga membawa pengaruh besar terhadap kemauan belajarnya. Di mata Marlina Yulianti, Zulaida merupakan sosok ibu sekaligus pengajar yang baik serta penuh perhatian. Baik gitu, perhatian, gitu. Kalau misalnya nggak les kan pasti ditanyain ke rumah gitu. Langkah Siti Zulaida untuk terus memberdayakan warga sekitar dan anak-anak kurang mampu diapresiasi dengan menerima penghargaan sebagai juara ketiga Literasi Award Badan Amil Zakat Indonesia atau Basnas. Namun, prestasi ini bukanlah akhir dari cita-cita mulianya. Ia masih ingin terus mengangkat derajat para perempuan kepala keluarga yang senasib dengan dirinya. Ia juga terus memupuk, membina, dan menyebarkan ilmu bagi anak-anak didik di sekitar tempat tinggalnya demi mewujudkan cita-cita mereka.